Bagi Anda yang ingin berbincang atau ingin menanyakan terkait dengan kasus korupsi Meikarta, silakan menghubungi line interaktif kami di 022-204-774. Masih berbincang bersama dengan Pak Andri dan juga Pak Dadang yang hadir di studio Anyus Jabara pada pagi hari ini. Tadi sempat disampaikan bahwa korupsi ini adalah budaya baru. Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Dadang bahwa sebetulnya korupsi bukanlah budaya dari leluhur kita, tapi muncul karena mungkin banyak potensi untuk bisa melakukan korupsi di pemerintahan khususnya. Saya ingin tanyakan yang pertama ke Pak Andri terlebih dahulu. Pak Andri, tadi ada sempat mengatakan bahwa memang bicara mengenai kasus korupsi Meikarta ini harus betul-betul mungkin melihat, mengusut sampai ke akar-akarnya. Karena sejauh ini memang hanya 3 pihak saja yang baru diperiksa. Walaupun tadi Bapak sempat mengatakan bahwa kemungkinan ada juga indikasi menuju ke pemilihan gubernur. Seperti apa sebetulnya Pak Andri? Ya, tadi kalau Pak Dadang katakan bahwa ada upaya yang intens dari pihak Lipo Group dalam Meikarta ini ya. Saya juga agak aneh nih. Lipo Group sebagai pengusaha nomor 5 terbesar di bidang land and property tidak mendasarkan kepada filosofi apa yang namanya Lipo itu. Nah, Lipo itu kan menurut bapaknya Mohtar Riyadi, bapaknya James Riyadi mengatakan Lipo itu artinya sumber kekuatan modal dan moral. Nah, ini kekuatan modalnya sudah ada. Nah, kekuatan moralnya daripada Lipo ini yang tidak ada menurut saya. Ini jelas dari bukunya Mohtar Riyadi, Manusia Ide. Nah, ini kekuatan dia mencoba melakukan persengkokolan dengan untuk membuat sebuah keuntungan yang lebih besar. Baiklah, kita angkat dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Asep di Buah Batu. Ya. Selamat pagi Pak Asep, silakan ada yang ingin disampaikan Pak Asep. Iya, pagi Bu. Ya. Pagi Kang Andri sama Kang Dadang ya. Iya. Kang lagi di studio. Kalau hemat saya itu pendapat saya pribadi itu hanya baru bagian kecil ya dari rencana yang pengembangan masalah Meikarta itu. Dan tersangka itu saya rasa itu mah hanya sebagai korban saja. Tapi di balik itu mudah-mudahan KPK bisa mengusut sampai akar-akarnya dari itu yang terjadi sekarang itu hanya nominal-nominal yang sangat kecil kalau saya rasa untuk mega proyek masalah Meikarta. Tapi di balik itu nilai-nilai di balik itu harus diusut sampai tuntas, siapa dalangnya, siapa di belakangnya. Ya mudah-mudahan bisa dalang-dalang ataupun pejabat-pejabat yang lain bisa terbongkar oleh KPK. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep di Buah Batu. Tadi sudah disampaikan bahwa tadi diharapkan KPK bisa mengusut sampai ke akar-akarnya. Ini menarik ya, bahkan tadi Bapak juga mungkin ini sambil kita lihat di meja ada buku autobiografi mengenai Mohtar Riyadi, pendiri dari Lipo Group begitu ya. Jadi disayangkan modalnya sudah ada tapi moralnya begitu Pak Andri. Iya betul, harusnya kalau Lipo itu sebagai sebuah corporate yang modern dari usaha pribadi ya kan dia ini filosofi Lipo itu tahun 1958 didirikan oleh Mohtar Riyadi mendapatkan sebagai kekuatan modal dan moral. Nah, kenapa dia bisa melakukan kejahatan korporasi? Berarti di situ ada kejahatan, ada keserakahan, dan dia melakukan lobby-lobby yang intens dengan tokoh-tokoh Jawa Barat memperkenalkan Meikarta sebagai sebuah usaha properti yang memang harganya sangat murah, 127 juta untuk sebuah, memang kelihatannya ada perumahan-perumahan untuk kelompok masyarakat yang memang sekarang kan kita membutuhkan rumah yang lebih banyak dari 250.000. Tetapi kalau pemerintah dalam hal ini birokrasi, apakah gubernur, apakah sekda, apa lain-lain, tidak mementingkan kepentingan publik dalam arti ketika berusaha boleh, harus, karena kan tadi ada kebutuhan yang bisa diisi oleh sektor private. Tetapi kan ketika Meikarta mengusulkan 250.000 unit, itu kan analisis dampak lingkungan, budaya, dan komitmen-komitmen lainnya kan harus dikawal oleh pemerintah, baik pusat, daerah, provinsi, daerah maupun kaum legislatifnya. Nah, kalau terjadi persengkokolan yang berbau suap, rent seeking dan lain-lain, apalagi kalau dalam kebiasaan land and property itu kan
perizinan itu dihitung per meter. Aha, betul. Nah itu kan yang mengerikan, kalau per meter artinya sebuah angka korupsi yang super besar. Bisa kalau per meternya dari 240 triliunnya berapa triliun itu uang gitu. Baik. Gitu. Jadi ini mengenai lingkungan budaya, banyak hal sekali yang akhirnya menjadi perhatian setelah kasus korupsi Meikarta ini terungkap begitu ya. Kita ada satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Ilham di Cileunyi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Ilham. Ada yang disampaikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya gini aja ini. Apakah kasus ini akan berhenti di Iwa atau ada atasnya gitu? Karena kan untuk perencanaan ada di Bapeda nih dan persetujuan ada di gubernur nih. Iya. Apakah akan berhenti di Iwa atau akan dilanjutkan ada yang lain gitu? Yang terseret kasus Meikarta ini. Baik. Ada lagi Pak Ilham? Oh udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Dadang boleh menanggapi ini tadi ditanyakan apakah akan berhenti di Iwa Karniwa atau ada pihak lain begitu? Ya, yang pertama kami gitu ya. Kami ini kemarin kan baru aksi mengatasnamakan Bandung Melawan. Jadi kami berterima kasih kepada KPK sudah menindaklanjuti sampai menetapkan Pak Iwa jadi tersangka. Dan kami pun punya keyakinan ini masih ada di atasnya. Dan tentunya ya kita mendorong secara moral KPK untuk mengusut tuntas. Karena tadi dari cerita rumor konon katanya dan lain-lain, ini aliran duitnya ke sana kemari. Kebayang dari investasi 240 triliun, kalau diambil 5% aja. 5% dari untuk apakah biaya suksesi, entertain dan lain-lain berapa triliun? Triliun. Kalau hanya berhenti di Pak Iwa, kayaknya ini kita mempertanyakan juga KPK. Makanya kami mendorong kemarin sudah sepakat atas nama Bandung Melawan, Bandung sebagai pusat Jawa Barat. Jadi kemarin ada perwakilan lah yang dari beberapa kabupaten kota mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jadi ini kasus Meikarta ini dijadikan bandul, dijadikan momentum untuk beberes Jawa Barat dari kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan tata ruang. Baik. Nah, ini menarik soalnya kalau dulu perubahan pelanggaran tata ruang hanya tidak jadi ranah pidana. Hari ini merubah izin dari kuning dari hijau ke kuning atau melanggar tata ruang itu pidana. Jadi saya sangat yakin KPK akan mengusut tuntas. Tidak akan berhenti sampai sini begitu Pak Ya, Andri? tidak akan berhenti sampai di sini. Kita nggak tahu juga alat-alat bukti yang kemarin didapatkan di gedung sate dan di rumah dinas. Lalu kita juga berharap Pak Iwa, karena kita tahu sangat transparan keterlibatan Pak Iwa itu di dalam cerita yang dari pengakuan persidangan, mau dan menekadkan diri menjadi justice kolaborator. Itu yang harapan publik. Dan kita siap mendukung dari belakang, bahkan mendukung dari depan. Bila Pak Iwa bertekad untuk menjadi justice kolaborator, untuk itu juga sebagai komitmen ya bebersih diri lah Pak Iwa kepada dan kecintaan Pak Iwa kepada masyarakat Jawa Barat. Karena sebetulnya kalau bicara mengenai porsi atau peran dari Sekda bukanlah decision maker gitu ya. Kita masih akan terus membahas mengenai tema kita hari ini untuk mengusut tuntas kasus korupsi Meikarta. Tetap bersama kami di News Jabar, kami akan segera kembali.